Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 19 Agustus 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sukses dengan Cara Benar. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 1 ayat ke-8 dan Amsal 10 ayat yang ke-22. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya supaya susah payahmu tidak akan menambahinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami terus belajar sukses dengan cara benar. Karena sukses dengan cara salah adalah sesuatu yang tidak Engkau sukai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Semua usia punya arti sukses yang berbeda. Bagi anak nilai bagus, bagi remaja masuk perguruan tinggi negeri, bagi orang dewasa karir dan finansial yang baik, bagi manula lihat cucu yang berhasil. Tapi Alkitab berkata, ada sukses yang Tuhan nilai, bukan cepat, tapi benar. Bagaimana sukses dengan cara benar? Yosua 1:8 yang kita baca tadi, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita belajar formatnya. Salah kaprah, jangan salah kaprah. Standarnya Tuhan, strateginya seperti apa? Bagaimana kita akan melihat kesaksian Tuhan yang maha baik? Apa yang dimaksud dengan salah kaprah? Sukses versi dunia dan sukses versinya Tuhan. Dunia mengajari sukses itu punya uang, punya jabatan, punya ketenaran, dan segalanya serba cepat. Sehingga caranya menyikut, berbohong, menipu. Yang penting hasil. Tapi lihat akhir hidup orang yang sukses dengan cara dunia. Kosong, takut, keluarga berantakan. Tuhan berkata berbeda. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kebenaran itu adalah sukses Tuhan itu berbuah, berakar, berdampak, dan berkenan. Ada standar Tuhan yang kita perlu pelajari, yaitu sukses secara benar. Satu, berakar di firman. Yosua 1:8. Perkataan ini renungkan siang malam, lakukan sesuai semuanya. Semua sebelum cari sukses, cari Tuhan dulu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anak belajar sambil berdoa, dewasa mengambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Orang manula, wariskan firman Tuhan, bukan gerutu dan sungut-sungut. Yang kedua, bekerja keras dengan integritas. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sehingga cara yang benar, jujur, walau rugi. Tidak korupsi, walaupun ada kesempatan. Tidak menipu, walau semua orang melakukan. Amsal 16 ayat 11 dikatakan, timbangan dan neraca yang benar adalah kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, memberkati orang lain. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sukses Tuhan, caranya Tuhan itu tidak egois. Sukses itu punya cukup untuk diri sendiri dan punya lebih untuk memberkati orang lain. Kisah Rasul 23:5 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Strateginya bagaimana? 3 langkah praktis untuk semua usia. Untuk anak dan remaja, sukses di sekolah dan juga sukses membangun karaktermu. Amsal 22 ayat ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Rajinlah belajar, hormatilah gurumu, tidak menyontek, belajar melayani Tuhan. Nilai penting, tapi karakter lebih penting. Tuhan siapkan masa depanmu untuk masa depan yang baik, untuk yang dewasa. Sukses di kerja dan dalam keluarga. Amsal 21 ayat ke-5, rancangan orang rajin menuju keuntungan, kerja yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kelola keuangan, 10% untuk Tuhan, 10% tabung, 80% untuk kehidupanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9, sehingga urutan prioritasnya adalah
Tuhan dulu, keluarga, pelayanan, pekerjaan, jangan terbalik. Untuk manula, sukses melejitkan generasi berikutnya. Mazmur 92 ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Suksesmu itu adalah doamu, nasihatmu, dan teladanmu. Titus 2 ayat 2 sampai 3, Oma Opa, jadi guru hidup. Warisan terbesar bukan harta, tapi iman yang kau wariskan kepada keturunanmu. Untuk semua usia, jaga hati. Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sukses tanpa Tuhan itu kegagalan. Gagal bersama Tuhan itu sedang diproses untuk menuju sukses. Mari kita belajar contoh sukses secara benar di dalam Alkitab. Daniel, anak muda di istana Babel, pintar, jujur, berdoa 3 kali sehari. Hasilnya jadi penasehat 3 raja dalam Daniel 6 ayat ketiga. Rut, janda miskin, kerja rajin, setia, takut Tuhan. Hasilnya jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Rut 2 ayat 12. Nehemia, pelayan raja, punya visi, kerja tim, doa. Hasilnya dia mampu membangun tembok Yerusalem. Dalam Nehemia ayat 2 pasal 2 ayat ke-20. Kesimpulannya, Tuhan tidak anti kaya, Tuhan anti kaya dengan cara kotor. Ulangan 8 ayat 18. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maukah engkau berdoa, doa komitmen keluarga? Bapa, kami mau sukses, tapi kami mau sukses dengan caramu. Ampuni kalau selama ini kami mengejar hasil dengan cara yang salah. Hari ini kami komit sebagaimana dalam Yosua 1 ayat ke-8. Merenungkan firman-Mu siang malam. Ajar anak-anak kami rajin dan jujur. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ajar orang tua kami bekerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Dan mengelola berkat dengan bijak. Ajar oma opa kami terus berbuah di masa tua mereka. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Berkati pekerjaan tangan kami, tapi jangan biarkan berkat menjauhkan kami daripadamu. Jadikan keluarga kami pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah, yang berakar, dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penyedia kami. Amin. Itulah doa. Bagaimana tantangannya ke depan? 1. Meja mesbah keluarga. 10 menit baca Yosua 1 ayat 8. Berdoalah bersama sebelum memulai aktivitas. Yang kedua, kotak integritas. Tiap kali tergoda cara curang, tulis dan doakan. Pilih dengan jujur. 3. Tabur berkat. 1 minggu sekali lakukan satu kebaikan untuk orang lain. Mungkin traktir, membantu, mengasihi orang lain. 3 kalimat untuk diingat. 1. Sukses tanpa Tuhan itu gagal. Gagal bersama Tuhan, itulah kesuksesan. Kedua, berkat mengejar orang yang mengejar Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama. Yang ketiga, kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sahabat seperjalanan, itulah renungan tentang bagaimana sukses dengan cara benar, dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara dunia dan keberdosaan setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.